Bab 1516 Memurnikan Raja Jahat. Meskipun susunan itu terlihat samar-samar, itu melonjak dengan kekuatan menggigil yang akan membuat Sein-Sein fase akhir penguasa surgawi takut akan hal itu. Selaput cahaya mulai muncul saat menyebar dan menyelimuti seluruh makam sunyi utara, seolah-olah itu adalah pertahanan terkuat. Qin Tian berdiri dan dia mengangkat kepalanya. Tatapannya sepertinya bisa menembus istana seribu dewa dan melihat arah spiritual yang kuat di atas makam sunyi utara. Semuanya, kita akan berpisah. Pada saat itu, tunggu perintahku sebelum menuangkan semua energi spiritual kalian ke dalam peti mati perunggu. Suara Qin Tian yang kuat bergema di telinga semua orang. Saat Qin Tian melambaikan tangannya, Mu Chen dan kawan-kawan merasakan penglihatan mereka kabur sebelum mereka muncul di depan peti mati perunggu. Di sekelilingnya adalah tanah hitam yang luas. Kemudian, sebuah siluet muncul. Duduk di atas peti mati perunggu, Mu Chen melihat ke arah barisan yang luas dengan ekspresi serius. Dia bisa merasakan bahwa kekuatan yang bocor darinya menyebabkan energi spiritual di tubuhnya bergetar. Kekuatan ini telah melampaui alam berdaulat surgawi suci. Mu Chen bergumam. Arai pemadam seribu iblis yang hebat ini adalah sesuatu yang diciptakan oleh Kaisar Abadi dengan mengorbankan nyawanya. Itu melibatkan hukum misterius, jadi kekuatannya tak terbayangkan. Energi apa ini? Saat Mu Chen melihat susunan itu, Qin Tian muncul di peti mati yang terletak di tengah dan dia juga menatap susunan itu. Pada susunan itu, kekuatan agung itu berangsur-angsur melemah. Ini karena arai pemadam seribu iblis akan segera menyelesaikan siklusnya. Ketika siklusnya selesai, mereka harus menanamkan energi spiritual mereka untuk memicunya untuk siklus terakhir untuk memadamkan keberadaan Raja Jahat Surgawi. Di atas langit, susunan besar yang menyelimuti makam sunyi utara mulai meredup. Kira-kira setengah dupa kemudian, cahaya di atasnya padam. Makam sunyi utara bergetar hebat pada saat ini saat retakan besar mulai muncul dengan aura iblis yang deras menyembur keluar dari celah-celah itu. Ketika aura iblis muncul, seluruh wilayah menjadi gelap dengan energi spiritual yang tercemar dan terkorosi di jalur aura tersebut. Penguasa surgawi yang terkejut bahkan tidak bisa berteriak sebelum dia menjadi abu. Melihat pemandangan ini, wajah semua orang berubah. Mereka tidak pernah menyangka bahwa kebocoran itu akan begitu menakutkan. Suara gemuruh yang dalam terdengar dari kedalaman bumi. Ketika semua orang melihat ke arah retakan itu, samar-samar mereka dapat melihat sebuah mata yang sangat menyeramkan menatap ke arah mereka. Melihat mata yang menyeramkan itu, semua orang merasakan hawa dingin naik ke kepala mereka. Masukkan energi spiritual Anda dan picu susunannya. Kita tidak bisa membiarkan Raja Jahat Surgawi menyerahkan diri. Qin Tian berteriak saat suaranya bergemuruh, membangunkan semua orang dari keterkejutan mereka. Wajah semua penguasa surgawi berubah saat mereka mengedarkan energi spiritual tanpa ragu-ragu dan menuangkannya ke dalam peti mati perunggu di bawah mereka. Dengan begitu banyak Heavenly Sovereigns yang bergerak, peti mati perunggu tiba-tiba meledak dengan cahaya yang menyilaukan dan energi spiritual menyapu jalan yang menghubungkan peti mati tersebut. Dalam sekejap, energi itu menyebar ke seluruh makam sunyi utara dengan jaring yang membatasi aura iblis yang bocor. Saat aura iblis yang tak berujung berbenturan dengan keras dengan jaring, tanah bergetar. Namun, itu terkendali dengan ketat. Wajah Qin Tian sangat serius saat dia bertukar pandang dengan Azure Sword Sein dan Unding Lord. Energi spiritual tak terbatas melonjak di belakang mereka dan tiga sosok besar terbentuk. Di belakang Qin Tian adalah seorang raksasa yang memegang sebuah roda emas dengan ukiran bintang-bintang di tubuhnya. Itu adalah tubuh pembunuh iblis roda surgawi, peringkat ke-9 dari 99 peringkat tubuh abadi yang berdaulat. Di belakang Azure Sword Sein adalah sosok yang memegang pedang biru. Saat pedang raksasa itu bergetar, ia akan memancarkan aura pedang deras yang dapat merobek ruang angkasa. Itu adalah tubuh pedang mendalam Azure, peringkat ke-10 99 peringkat tubuh abadi berdaulat. Adapun Unding Lord, itu adalah sosok yang memegang tongkat raksasa dengan aura mematikan yang deras di sekelilingnya. Tapi di tengah-tengah aura mematikan, ada juga vitalitas. Dengan kehidupan dan kematian, itu sangat mendalam. Itu berada di peringkat ke-12 dari 99 peringkat tubuh abadi yang berdaulat, tubuh surgawi yang abadi. Pada saat ini, tiga orang suci surgawi fase akhir mengeluarkan semua kekuatan mereka. Energi spiritual yang tak terbatas mengalir seperti samudera ke dalam tiga peti mati terbesar di bawah kaki mereka. Saat mereka menanamkan energi spiritual mereka, peti-peti mati itu bergetar saat pilar-pilar energi spiritual yang tak terbatas tiba-tiba membumbung tinggi ke langit dan menyelam ke dalam arai pemadam seribu iblis. Seiring dengan pilar-pilar itu, susunan itu meresap dengan cahaya saat kekuatan agung, yang melemah, dengan cepat ditingkatkan.
Cahaya misterius datang dari pusat sebelum secara bertahap terbentuk menjadi tombak panjang. Tombak itu diselimuti oleh suatu bentuk energi primal. Seolah-olah itu adalah energi misterius yang lahir ketika dunia terbentuk. Merasakan energi itu, Mu Chen menyipitkan matanya. Dia bisa merasakan tubuh abadi primordial bergetar. Seolah-olah ada sesuatu yang membimbingnya. Semua orang di sini, termasuk penguasa surgawi fase akhir, memiliki keheranan di wajah mereka sambil merasa sangat terancam oleh tombak itu. Jika tombak itu diarahkan pada mereka, mereka akan terbunuh, tanpa keraguan. Ketika arai pemadam 1000 iblis bergetar, tombak itu tiba-tiba turun. Kemudian, pada saat berikutnya, tombak itu menghujam ke dalam tanah. Saat menancap ke tanah, tombak itu menghilang. Tetapi ketika menghilang, semua orang bisa mendengar raungan kemarahan yang datang dari kedalaman bumi. Bumi berguncang hebat dengan aura iblis yang deras seolah-olah ada sesuatu yang jahat yang ingin membebaskan diri. Namun, aura iblis itu dibatasi oleh jaring. Beberapa gunung di makam sunyi utara runtuh, tetapi jaring itu masih dengan kuat menjebak aura iblis. Setelah konfrontasi singkat, aura iblis akhirnya menjadi tenang dan sebuah mata yang sangat jahat muncul. Dasar orang rendahan. Ketika dewa ini membebaskan diri, aku akan menjadikan setiap bentuk kehidupan di dunia 1000 dewa sebagai budakku. Mata Qin Tian, Azure Sword Sein, dan Undying Lord bergetar. Tidak perlu repot-repot dengan itu. Itu hanya melakukan perjuangan terakhir sebelum kematian. Kita hanya perlu mempertahankan susunan untuk 99 tombak dan jejak terakhir dari vitalitas akan terhapus. Kata Qin Tian. Mendengar kata-katanya, para penguasa surgawi semua merasa lebih lega, sebelum mereka mengedarkan energi spiritual dan menuangkannya ke dalam peti mati. Saling bertukar pandang, Qin Tian, Azure Sword Sein, dan Undying Lord menghela nafas lega. Arai pemadam 1000 iblis telah dipicu, dan Raja Jahat Surgawi akan terbunuh setelah tombak ke-99. Sekarang, kita hanya harus mempertahankan makam sunyi utara. Kata Qin Tian. Mengangkat kepalanya, Azure Sword Sein melihat ke cakrawala dan menjawab, tidak ada keributan yang datang dari benua sekitarnya. Klan iblis belum muncul. Sang penguasa abadi berkata, iblis-iblis itu pasti tidak akan menyerah. Raja Iblis Surgawi adalah kartu truf terbesar mereka, jadi mereka pasti akan melakukan upaya penyelamatan. Qin Tian menganggukkan kepalanya saat dia melihat ke cakrawala dengan hawa dingin yang beredar di matanya. Saat makam sunyi utara berangsur-angsur menjadi tenang, semua orang menunggu hanya dengan kekuatan besar yang beredar di cakrawala. Setiap dupa akan menciptakan tombak sebelum jatuh dan dibalas dengan raungan. Dengan semakin banyaknya tombak yang jatuh, raungan pun berangsur-angsur menjadi lebih lemah. Melihat pemandangan ini, kegembiraan muncul di wajah semua orang. Hanya tatapan Qin Tian, Azure Sword Sein, dan Undying Lord yang berubah menjadi lebih serius dan lebih waspada. Klan iblis masih belum muncul. Mu Chen bergumam sambil mengunci alisnya. Tiba-tiba, mata ketiga penguasa surgawi Sein fase akhir berseri-seri. Merasakan ini, Mu Chen mengangkat kepalanya dan wajahnya berubah drastis. Semua penguasa surgawi mengangkat kepala mereka dengan heran saat mereka melihat retakan besar perlahan-lahan terbelah dengan aura iblis yang deras menyembur keluar. Mereka akhirnya sampai di sini. Azure Sword Sein menghunus pedangnya dan menghela nafas, aku tidak pernah menyangka kalau klan iblis akan menyerang alam bawah dan menetapkan titik pemindahan di luar makam sunyi utara. Rencana yang bagus. Saat retakan itu semakin besar, makhluk iblis menyembur keluar seperti gelombang pasang dari retakan itu, sebelum sosok-sosok yang menjulang tinggi juga muncul dan suara dingin mereka beresonansi, bajingan dari dunia 1000 besar. Jika kalian tidak membiarkan dewa kami keluar hari ini, klan iblis kami akan menghancurkan dunia 1000 besar kalian. Bab 1517 Bala Bantuan. Saat aura iblis bergema di seluruh wilayah, aura iblis yang deras tanpa henti menyembur keluar, secara praktis mengubah ruang di makam sunyi utara menjadi wilayah iblis. Saat aura iblis meningkat, sosok-sosok kuat dapat terlihat di antara mereka dan mata mereka sedingin melihat mangsa. Mereka sedang melihat penguasa surgawi di kuburan sunyi utara. Di kuburan sunyi utara, para penguasa surgawi memandang aura iblis yang deras dengan panik dengan kecemasan tertulis di wajah mereka. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya mereka melihat klan iblis. Selain itu, semua klan iblis di sini adalah kultivator. Wajah Qin Tian, Azure Sword Sein, dan Undying Lord menjadi dingin saat mereka mengangkat kepala dan melihat sosok iblis itu. Klan iblis kalian benar-benar berani menyerang begitu dalam ke dunia 1000 aku. Apa kalian tidak takut dibantai oleh pasukan gabungan dari dunia 1000 besar? Saat aura iblis melonjak dan dengan cepat berkumpul, sosok berjubah hitam terbentuk.
Sosok itu diselimuti aura jahat yang tak terbatas seolah-olah dia adalah penguasa di antara para iblis. Namun demikian, ekspresinya sangat bersahabat, terutama matanya. Melihat matanya, tidak ada yang bisa menimbulkan permusuhan dalam hati mereka dan bahkan merasakan dorongan untuk memberikan penghormatan. Haha, saat kami muncul, makam sunyi utara sudah disegel. Jadi terlepas dari keributan di sini, tidak ada yang akan dikirim keluar. Sosok berjubah hitam itu tersenyum saat tatapannya menatap kelompok 3 orang Qintian dan berkata dengan ramah, teman-temanku, jika kalian bersedia melepaskan dewa kita, klan iblisku bisa mundur dari dunia 1000 dewa dan kita akan hidup dengan damai. Raja Langit Suci. Qintian menatap sosok berjubah hitam itu dan langsung mengenali identitasnya. Ini adalah Raja Klan Iblis, dan posisinya hanya di bawah Raja Iblis Surgawi. Sepertinya klan iblis benar-benar telah mengeluarkan semua kekuatan mereka untuk menyelamatkan Raja Jahat Surgawi. Klan iblis kalian brutal dan menganggap kehidupan dunia 1000 besarku sebagai rumput liar. Sungguh sebuah lelucon mendengar kata, damai, datang darimu. Penguasa abadi menjawab, dengan dingin. Mendengar jawaban itu, Raja Langit Suci dengan santai tersenyum. Di bawah hukum pemangsaan, ada varian kebenaran. Klan iblis kami secara alami harus menyerang dunia 1000 besar kalian agar kami bisa eksis dan mengubah energi spiritual kalian yang menjijikkan menjadi aura iblis kami. Selama kalian mau tunduk, aku bersedia mengubah semua fisik kalian untuk beradaptasi dengan dunia 1000 yang baru. Memalukan, klan iblis kalian benar-benar berani mencemari energi spiritual kami. Wajah para penguasa surgawi berubah saat mereka berteriak. Energi spiritual adalah fondasi dari dunia 1000 dewa, dan jika itu dikonversi, mereka akan mengalami kekurangan energi spiritual. Itu berarti semua kultivasi mereka akan hilang. Apa yang klan iblis ingin lakukan adalah menghapus fondasi energi spiritual di dunia 1000 besar mereka. Sambil memegang pedang biru, pedang suci Azure menatap Raja Langit Suci dan tersenyum. Klan iblis kalian bisa berhenti bermimpi. Kembalilah ke tempat kalian berasal. Kami tidak akan membiarkan kalian menodai dunia 1000 besar. Menghela nafas dalam penyesalan, Raja Langit Suci menjawab, sepertinya kau tidak tertarik dengan saranku. Karena itu masalahnya. Setelah jeda singkat, tatapan ramahnya tiba-tiba melonjak dengan dingin. Kalau begitu kami hanya bisa memusnahkan kalian semua. Haha, kau seharusnya melakukan itu dari awal, Saint Demon. Apa yang harus dibicarakan dengan penduduk asli dunia 1000 besar? Kalahkan saja mereka dan jadikan mereka budak kita. Aura iblis melonjak di sekitar Raja Langit Suci dan terbentuk menjadi makhluk iblis dengan kekuatan dahsyat. Murid-muridnya mirip dengan pusaran hitam. Dia adalah patriark dari klan iblis surgawi. Pada saat ini, dia sedang menatap penguasa surgawi di makam sunyi utara dengan senyuman sambil menjilati bibirnya. Itu mirip dengan serigala yang kelaparan melihat kelinci. Sungguh sombong. Kamu pikir kamu bisa masuk ke dalam barisan ini? Maha Tian mencibir. Klan iblis datang dengan cara yang megah, tapi mereka tidak pernah bergerak, karena mereka takut pada arai pemadam 1000 iblis yang hebat ini, yang dibentuk oleh Kaisar Abadi. Arai ini berisi kekuatan agung yang bisa membunuh anggota klan iblis yang mengganggu. Menundukkan kepalanya, Raja Langit Suci melihat susunan besar yang menyelimuti makam sunyi utara dengan matanya yang berkilauan. Sesaat kemudian, dia menghela nafas, kami tidak pernah menyangka bahwa dunia 1000 dewa akan memiliki sosok seperti Kaisar Abadi. Sambil menggelengkan kepalanya, dia dengan acuh tak acuh melanjutkan pidatonya, tapi susunan ini tidak bernyawa, terlepas dari kekuatannya. Jika kalian berpikir bahwa susunan ini bisa melindungi kedamaian dunia 1000, maka aku takut kalian terlalu naif. Setelah dia berbicara, dia melambaikan tangannya dan kata-katanya yang tanpa emosi bergema, klan iblis korosi, bergeraklah. Saat dia berbicara, aura iblis yang deras melonjak dari ruang yang retak dan makhluk iblis yang tak terhitung jumlahnya muncul. Tubuh mereka meneteskan cairan hitam yang bahkan bisa meninggalkan bekas korosi di angkasa. Klan iblis korosi memiliki kemampuan korosif bawaan yang sangat menindas. Setiap kekuatan yang tercemar olehnya akan secara bertahap terkorosi. Saat banyak makhluk iblis meraung, cahaya iblis meledak dari tubuh mereka. Saat cahaya iblis menyapu, satu demi satu sosok iblis meledak. Bersamaan dengan ledakan tubuh mereka, tetesan cairan hitam pekat perlahan-lahan naik ke langit. Cairan itu sangat hitam, bahkan ruang angkasa pun tidak dapat menahan karakteristik korosifnya. Ada juga kekuatan yang menakutkan yang merembes darinya, seakan-akan bisa merusak apapun. Saat cairan itu bergabung, itu terbentuk menjadi sebuah sungai hitam yang turun dari langit dan jatuh ke membran Great Thousand Demon Extinguishing Array. Saat keduanya terhubung, asap mengepul dan selaputnya berkedip-kedip dengan riak.
Sebuah kekuatan misterius dan agung menyapu yang dengan cepat memurnikan Sungai Hitam. Ketika penguasa surgawi melihat ini, mereka merasa lega, karena sepertinya kemampuan pertahanan dari Arai Seribu Iblis Pemadam telah melebihi harapan mereka. Lanjutkan. Wajah Raja Langit Suci tidak berubah saat suaranya yang acuh tak acuh bergema lagi. Untuk klan Iblis Korosi meraung saat mereka meledak. Seketika, cairan hitam membumbung tinggi ke langit dan menyatu menjadi anak sungai yang mengalir menuju Arai Pemadam Seribu Iblis. Tapi tidak peduli seberapa menakutkan kekuatan korosif itu masih dimurnikan oleh Arai tanpa jejak kerusakan. Namun, Raja Langit Suci mengabaikannya dan terus memerintahkan klan Iblis Korosi untuk menghancurkan diri sendiri. Mu Chen mengunci alisnya pada pemandangan ini dan matanya menyipit beberapa saat kemudian, lalu dia berteriak, mereka mencoba menghabiskan kekuatan Arai dan menunda waktu pembentukan tombak. Mendengar suara Mu Chen, hati Qin Tian, Azure Sword Sein, dan Unding Lord bergetar saat mereka menyapu pandangan mereka. Memang, seperti yang dikatakan Mu Chen, waktu yang dibutuhkan untuk membuat tombak dalam susunan secara bertahap diperpanjang. Sebelumnya, hanya butuh waktu 1 dupa untuk membentuk tombak. Tapi sekarang, itu diseret hampir setengahnya. Tentu saja, klan iblis tidak berharap untuk menghabiskan susunan itu sepenuhnya. Mereka hanya ingin menunda waktu. Semuanya, masukkan energi spiritual kalian. Qin Tian berteriak. Mendengar perintahnya, semua penguasa surgawi duduk dan mengedarkan energi spiritual mereka ke dalam peti mati. Sang penguasa abadi dengan muram menatap aura iblis yang deras. Klan iblis benar-benar gila. Untuk membuka segelnya, mereka bahkan rela mengorbankan seluruh klan. Klan iblis Korosi secara alami diperlakukan sebagai pengorbanan. Kekejaman itu membuat hati semua orang menjadi dingin. Jika ini terus berlanjut, ini akan berubah menjadi pertempuran yang melelahkan. Klan iblis datang dengan ganas, mencoba menyerang dunia 1000 besar kita, dan kita tidak memiliki kekuatan terkuat kita berkumpul di sini. Azure Sword Sein melanjutkan, jika ini berlarut-larut, pasti akan ada kekurangan, dan mungkin ada kejadian yang tak terduga. Mata Qin Tian berkedip-kedip. Terlepas dari apapun, kita harus mempertahankan ini sampai tombak ke-99 turun. Klan iblis akan tamat ketika nyawa Raja Iblis Surgawi dipadamkan. Mereka mencoba menghabiskan susunan untuk menunda tombak. Kita bertiga harus bergabung dan mengulur waktu untuk susunannya. Tentu. Azure Sword Sein dan Unding Lord menganggukkan kepala mereka. Mereka bertiga tiba-tiba melambung ke langit dan mereka sampai di membran. Saat energi spiritual yang deras menyapu, itu mirip dengan gelombang pasang dan 3 lonjakan dari Sungai Hitam menyebar. Kalian bertiga ingin bertarung dengan klan iblisku sendirian. Suara dingin Raja Langit Suci bergema. Saat tangannya melambai ke bawah, aura iblis terbang dan 6 makhluk iblis melangkah maju, membawa kekuatan yang tak ada habisnya. Ketika Mu Chen dan yang lainnya melihat 6 makhluk iblis di makam sunyi utara, mata mereka berubah. Mereka berenam mirip dengan Raja Langit yang sebanding dengan penguasa surgawi fase akhir. Kami akan membantu juga. Maha Tian menoleh ke 4 klan kuno lainnya dan berkata, tidak. Kita harus mempertahankan infus energi spiritual ke dalam susunan agar tombak ke-99 terbentuk. Alis Mu Chen saling bertaut. King Yanjing menganggukkan kepalanya juga. Dia benar. Kita tidak boleh gegabah. Setelah ragu-ragu sejenak, leluhur dunia bawah agung dari klan roh kuno, Patriark Hei Tian dari klan terminal kuno, dan Huang Qiu dari klan sunyi kuno menganggukkan kepala juga. Saat ini, membunuh Raja Jahat Surgawi adalah yang paling penting. Maha Tian mendengus, tapi dia tetap diam. Dia tahu apa yang lebih penting saat ini. Haha, kami akan menggunakan nyawa kalian bertiga untuk menyambut kemunculan kembali dewa kami. Keenam makhluk iblis itu berdiri di antara langit dan bumi saat raungan mereka membawa kekuatan iblis tak berujung yang melanda Qin Tian, Azure Sword Sein, dan Unding Lord. Di belakang mereka, makhluk iblis yang tak terhitung jumlahnya dengan dingin mengincar mereka bertiga. Melihat makhluk-makhluk iblis itu, wajah Qin Tian, Azure Sword Sein, dan Unding Lord menjadi dingin tanpa rasa takut saat mereka mengedarkan energi spiritual mereka dan menyebabkan seluruh wilayah bergetar. Bunuh. Keenam makhluk iblis itu meraung dan terbang menuju kelompok 3 Qin Tian. Tetapi ketika mereka bergerak, raungan drakonik yang memekakkan telinga bergema saat cahaya keemasan merobek lapisan aura iblis dan terbentuk menjadi naga emas keunguan dengan tekanan drakonik yang merembes ke seluruh wilayah. Haha. Saudara Qin, klan makhluk ilahi saya, juga merupakan bagian dari dunia 1000 dewa. Jadi bagaimana kita bisa dibebaskan dari pertempuran ini? Seekor naga emas yang menutupi matahari diliputi oleh cahaya keemasan saat terbang. Itu adalah makhluk ilahi tertinggi dari dunia 1000 dewa.
Di makam sunyi utara, ketika Mu Chen dan penguasa surgawi melihat makhluk ilahi tertinggi, kegembiraan memenuhi ekspresi mereka. Itu karena klan binatang ilahi akhirnya ada di sini. Bab 1518 orang itu. Saat lapisan aura iblis terkoyak, seekor naga emas keunguan raksasa muncul dengan sisik keemasannya yang memancarkan cahaya keemasan. Saat menyebar, aura iblis dilarutkan oleh tekanan dahsyat yang menakutkan. Di belakang naga emas keunguan raksasa itu ada makhluk besar yang mengikutinya. Pada saat berikutnya, energi spiritual yang kuat menyapu dan tekanan iblis mundur. Itu adalah Kaisar Naga Sejati, Tetua Agung Senior Klan Naga. Raja Phoenix yang murni dan sejati juga ada di sini. Itu adalah leluhur Rock dan Raja Kera Titan. Sorak-sorai datang dari makam sunyi utara karena makhluk-makhluk kolosal itu adalah makhluk-makhluk suci yang terkenal dari dunia seribu dewa. Mereka yang disebutkan sebanding dengan penguasa surgawi suci fase akhir, dan mereka tidak lebih lemah dari Qintian, pedang-pedang biru, dan dewa abadi. Bagaimanapun, ada terlalu banyak bentuk kehidupan di dunia seribu dewa. Selain klan manusia, ada juga klan binatang ilahi. Di antara klan makhluk ilahi tertinggi diberkati oleh surga dan kekuatan mereka tidak lebih lemah dari manusia. Meskipun kedua ras ini biasanya berselisih, mereka masih merupakan bagian dari dunia seribu dewa. Jadi saat menghadapi klan iblis, mereka harus tetap bersatu. Semua orang mengerti bahwa jika dunia seribu besar jatuh ke tangan klan iblis, mereka semua akan diperbudak. Di bawah tatapan gembira semua orang, naga emas keunguan dan makhluk lain mulai menyusut ukurannya. Pemimpinnya adalah seorang pria parubaya dengan jubah keemasan keunguan dengan wajah kasar. Matanya seperti emas dan memancarkan tekanan yang menakutkan. Berdiri di sampingnya adalah Raja Phoenix murni dan sejati, seorang pria dan wanita. Mu Chen secara alami bertemu dengan Huang Jin, Raja Phoenix sejati, di masa lalu. Meskipun kekuatan yang terakhir hanyalah alam berdaulat surgawi Sein fase tengah, Raja Phoenix murni dan sejati dapat bergandengan tangan bersama. Pada saat itu, mereka bahkan bisa menghadapi dua Raja Langit Puncak. Di belakang mereka, kultivator dari Supreme Divine Beast semuanya tampak ganas. Saudara Qin, kita tidak datang terlambat, bukan? Kaisar Naga Sejati menangkupkan kedua tangannya. Melihat bala bantuan, Qintian, Azure Sword Sein, dan Undying Lord menghela nafas lega. Meskipun ada banyak penguasa surgawi di makam sunyi utara, mereka sibuk dengan susunan dan tidak bisa bergerak dengan mudah. Selain itu, mereka bertiga tidak cukup untuk menghadapi seluruh klan iblis. Dengan kedatangan klan iblis binatang, tekanan mereka tiba-tiba berkurang. Haha, makhluk-makhluk itu benar-benar tidak menyerah, bukan? Masih merindukan dunia seribu besar kita. Murid emas Kaisar Naga Sejati dengan dingin berkedip-kedip saat dia menatap makhluk-makhluk iblis itu. Dengan acuh tak acuh menyapu pandangan, Raja Langit Suci berkata, tidak ada yang lain selain sekelompok serangga yang berani berbicara dengan kesombongan seperti itu. Saat klan iblisku mendominasi dunia seribu besar, kami akan menggunakan kalian para makhluk buas sebagai tunggangan kami. Bajingan, kau sedang merayu kematian. Raja Kera Titan meraung dengan keras saat pupil matanya memerah. Sambil mengepalkan tangannya, sebuah tongkat muncul dan ruang angkasa pecah dengan mengacungkannya. Bayangan iblis, singkirkan mereka. Jangan biarkan serangga-serangga itu mendekat. Raja Langit Suci menyatakan. Hehe, serangga-serangga ini mungkin menjengkelkan, tapi daging mereka harum. Itu adalah makanan yang bagus untuk kita. Raja Klan Iblis Bayangan tersenyum sambil melihat ke arah Divine Beast sebelum melambaikan tangannya. Dalam ruang yang retak, aura iblis yang deras menyembur keluar dan beberapa makhluk iblis besar muncul. Ketika kekuatan mereka dipancarkan, semua orang bisa merasakan bahwa mereka semua adalah Raja Langit. Meskipun ada batas di alam bawah, klan iblis dapat menggunakan kekuatan terbesar mereka untuk membawa kekuatan mereka melewatinya. Haha, kami telah menangkap beberapa serangga di masa lalu, dan daging mereka lezat. Tapi aku takut mereka kalah dengan kalian semua di sini. Raja Langit Bayangan tersenyum dengan mata menyipit saat dia menatap Kaisar Naga Sejati. Mata Kaisar Naga Sejati berubah menjadi suram saat dia menjawab, aku akan mencabik-cabik kalian sepotong demi sepotong nanti sebagai penghormatan kepada para anggota klan itu. Aku hanya takut kalau kau tidak mampu melakukannya. Raja Langit Bayangan tersenyum saat matanya berubah menjadi gelap. Dia dengan acuh tak acuh menyatakan, bunuh mereka. Di belakang mereka, makhluk-makhluk iblis tiba-tiba meledak dengan aura iblis yang menimbulkan malapetaka di wilayah itu dan menyelimuti Kaisar Naga Sejati. Mereka semua adalah Raja Langit. Bunuh. Bunuh para bajingan itu. Raja Kera Titan meraung dan mengacungkan tongkat raksasanya. Tongkat itu berubah menjadi tongkat besar yang menembus angkasa dan mengayun ke arah Raja Langit. Leluhur Rock,
Raja Phoenix, dan makhluk ilahi tertinggi lainnya juga bergerak. Energi spiritual tak terbatas meraung bersama dengan tekanan saat mereka berbenturan dengan makhluk iblis yang berlawanan. Konfrontasi ini sangat menghancurkan, dengan energi spiritual yang sangat besar dan aura iblis yang berbenturan, bahkan bintang-bintang di langit pun bergetar. Kaisar Naga Sejati tidak bergerak, tapi matanya terpaku pada Raja Langit Bayangan yang tampak santai. Dari yang terakhir, dia merasakan aura yang sangat berbahaya. Serangga, kau masih belum mau bergerak. Raja Langit Bayangan tersenyum dengan mata menyipit saat dia menatap Kaisar Naga Sejati. Mata Kaisar Naga Sejati terlihat suram. Dia memiliki posisi tinggi di dunia seribu dewa, dan tidak ada yang berani memanggilnya dengan cara ini. Bahkan jika orang ini membuatnya merasa terancam, mata Kaisar Naga Sejati masih memancarkan sinar dingin. Karena kau tidak akan bergerak, maka matilah. Raja Langit Bayangan tersenyum saat pusaran di pupil matanya berputar, berubah menjadi sinar hitam yang melesat keluar. Sinar hitam itu dipenuhi dengan aura penghancur. Di jalur mereka, semua vitalitas terhapus. Itu sangat menakutkan. Ketika sinar hitam muncul, Kaisar Naga Sejati mengenakan ekspresi serius, tapi dia tidak berani mengabaikannya. Raungan dahsyat bergema dari tenggorokannya. Cakar Naga Sejati. Dia mengulurkan tangannya dan itu terbentuk menjadi cakar naga raksasa, ditutupi dengan sisik keemasan keunguan. Dengan mengacungkan tangan, ruang angkasa terkoyak. Meskipun pecahan-pecahan ruang beredar di sekitar cakar naga, namun tidak meninggalkan bekas pada sisiknya. Di sisi lain, naga itu tumbuh semakin ganas. Cakarnya bahkan bisa merobek tubuh abadi berdaulat dari seorang Saint Heavenly Sovereign biasa. Saat cakar naga bersiul, itu bertabrakan dengan balok hitam. Namun, keributan besar yang diharapkan tidak terjadi. Sebaliknya, ruang angkasa dengan cepat runtuh menjadi lubang hitam yang besar. Saat cakar naga menghilang, Kaisar Naga Sejati bergetar. Ada jejak darah yang mengalir di cakarnya. Raja Langit Bayangan tersenyum ke arah Kaisar Naga Sejati. Pada saat berikutnya, dia menciptakan bayangan dan terbang dengan pusaran di matanya yang berputar lebih cepat. Saat Kaisar Naga Sejati mengeluarkan raungan, tubuhnya mulai membengkak dengan sisik. Dia terlihat seperti seorang drakonian pada saat ini dan bertarung dengan Raja Langit Bayangan. Saat kedua kekuatan itu bentrok, setiap konfrontasi akan menyebabkan tanah bergetar. Melihat kelompok-kelompok ini yang menunda mereka memasuki makam sunyi utara, Raja Langit Suci berbalik untuk melihat ke arah Qin Tian, pedang suci Azure dan yang lainnya. Saat kami muncul, klan iblis kami telah mulai menyerang dunia seribu besar. Jadi jangan berharap kalian bisa menerima bala bantuan. Qin Tian dengan dingin menjawab, itu berarti lebih banyak klan iblismu yang ditahan. Memalingkan kepalanya, Qin Tian melihat ke arah makam sunyi utara. Pada saat ini, ada lebih dari 40 tombak yang dibuat oleh susunan itu, setelah sekitar 50 lagi, kekuatan hidup Raja Jahat Surgawi akan terhapus. Pada saat ini, mereka harus mengulur waktu. Jika saudara Xiao dan saudara Lin ada di sini, mengapa orang-orang ini begitu sombong? Qin Tian menghela nafas. Bahkan dia merasakan kekaguman pada mereka berdua. Meskipun mereka juga merupakan penguasa surgawi fase akhir, Qin Tian memiliki perasaan samar-samar bahwa dia tidak bisa menjadi tandingan mereka berdua. Selama berjuta-juta tahun, ada banyak sekali orang jenius di dunia seribu dewa, dan dia memiliki banyak pengalaman. Namun, dia tidak pernah memiliki perasaan seperti ini sebelumnya. Mereka berdua benar-benar merepotkan. Hanya untuk menahan mereka berdua, kita harus memisahkan sebagian dari kekuatan puncak kita. Raja Langit Suci menghela nafas. Jika mereka punya lebih banyak waktu, aku takut mereka berdua akan mencapai ketinggian Kaisar Abadi. Tapi sayang sekali, senyum yang tidak biasa muncul di bibir Raja Langit Suci. Kamu tidak akan memiliki kesempatan itu. Tatapan Qin Tian berubah menjadi dingin. Itu harus bergantung pada apakah kalian mampu menghancurkan susunannya. Melihat Qin Tian, tatapan Raja Langit Suci semakin aneh saat senyumnya menjadi menyeramkan. Qin Tian, aku benar-benar tidak bisa melakukan apapun pada susunan ini. Tapi orang lain bisa. Murid Qin Tian menyipitkan mata saat dia bertukar pandang dengan Azure Sword Saint dan Unding Lord. Mereka berdua langsung diliputi oleh energi spiritual dan kewaspadaan mereka meningkat. Aku akan melihat siapa yang mampu menghancurkan susunan itu. Qin Tian tersenyum. Raja Langit Suci tersenyum. Senyumnya menyeramkan saat dia menatap Qin Tian dan perlahan berkata, karena kamu ingin tahu, maka aku akan memberitahumu. Orang itu adalah kamu, Raja Pembasmi Iblis, Qin Tian. N. Bab 1519 Benih Iblis Jantung. Ketika suara Raja Langit Suci bergema, itu membuat semua orang bingung. Tidak ada yang tahu apa yang dia bicarakan.
Istana Seribu Besar dibentuk untuk melawan klan iblis. Istana Seribu Dewa biasanya tidak memiliki penguasa istana, tetapi dengan pertempuran yang akan segera terjadi, Qin Tian secara alami terpilih sebagai penguasa istana. Dengan statusnya, dia benar-benar memiliki kendali atas susunan tersebut. Tapi semua orang bingung dengan kata-kata Raja Langit Suci. Mu Chen juga terkejut, sebelum dia mengerutkan alisnya. Meskipun dia tidak tahu apa yang dimaksud dengan Raja Langit Suci, pasti ada alasan untuk kata-katanya. Di bawah tatapan membingungkan semua orang, alis Qin Tian terkunci saat dia dengan dingin menatap Raja Langit Suci. Apa maksudmu? Dengan tatapan misterius, Raja Langit Suci tersenyum ke arah Qin Tian. Saat itu, Anda mengganggu wilayah kami dan membunuh begitu banyak raja kami. Anda bahkan membantai seorang Raja Langit sebelum menyerahkan diri kembali ke dunia seribu dewa, apakah saya benar? Kejadian ini bisa dianggap sebagai pencapaian gemilangmu dalam hidupmu. Saat Raja Langit Suci sedikit menoleh, senyum mengejek tergantung di bibirnya. Tapi apa kau benar-benar berpikir kalau kau bisa menyerahkan diri dari kami hanya dengan dirimu sendiri? Saat itu, kamu masih belum semampu itu. Qin Tian tiba-tiba merasakan hawa dingin di tulang punggungnya. Melambaikan tangannya, aura iblis melonjak dan terbentuk menjadi sosok iblis. Sosok itu pucat dan dia dengan dingin menatap Qin Tian. Qin Tian, apakah kamu mengenalnya? Ketika tatapan Qin Tian jatuh ke sosok iblis itu, matanya tiba-tiba menyipit. Dia terkejut saat mengetahui bahwa ini adalah Raja Langit yang dia bunuh saat itu. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana dia masih hidup? Hati Qin Tian diliputi oleh kekacauan. Dia adalah patriark klan iblis jantung dari 32 klan kita. Ketika Anda bertarung dengannya, Anda hanya mendapatkan sedikit keuntungan. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu bisa membunuhnya? Raja Langit Suci mengejek. Klan iblis jantung. Wajah Qin Tian berubah drastis saat dia melihat ke arah Azure Sword Sein dan Unding Lord. Cepat, segel aku. Perubahan mendadak itu mengejutkan semua orang. Tapi Azure Sword Sein dan Unding Lord bukanlah orang biasa, jadi mereka bergerak tanpa ragu-ragu. Melambaikan tangannya, pedang biru merobek ruang angkasa dengan menyapu lengan baju Azure Sword Sein dan terbang menuju Qin Tian. Sedangkan untuk Unding Lord, ada sinar hitam yang menyelimuti Qin Tian. Meskipun mereka tidak jelas tentang situasinya, sepertinya ada insiden dengan Qin Tian, jadi mereka harus berhati-hati. Haha, Qin Tian, kamu benar-benar kejam bahkan menyegel dirimu sendiri. Tetapi ketika kedua cahaya itu turun, tawa Raja Langit Suci bergema. Pada saat yang sama, perpaduan api hitam dan putih turun dari cakrawala dan berbenturan dengan dua balok. Saat mereka mendesis, api hitam dan putih membakar segalanya. Azure Sword Sein dan Unding Lord keduanya memiliki cahaya dingin yang berkedip-kedip di mata mereka. Pedang langit Azure. Azure Sword Sein berteriak dengan dingin dan pedang biru di tangannya terbang. Saat cahaya itu terbang, itu berubah menjadi pedang besar sebelum berubah menjadi seberkas cahaya yang sepertinya bisa menembus langit dan bumi. Dalam sekejap mata, pedang itu terbang ke arah Raja Langit Suci, menusuk ke bawah. Sang Raja Langit Abadi menyatukan kedua tangannya dan dengan cepat membentuk sebuah segel. Saat energi spiritual hitam menyembur keluar, itu terbentuk menjadi manik-manik hitam keabu-abuan seukuran telapak tangan yang muncul di samping Raja Langit Suci. Petir neraka spiritual. Mereka berdua langsung mengeluarkan kekuatan penuh mereka dan bahkan seorang Raja Langit yang berada di puncak akan terbunuh jika mereka ceroboh. Tapi menghadapi dua serangan mereka, wajah Raja Langit Suci acuh tak acuh dengan api hitam dan putih melonjak. Baju besi iblis api suci. Saat dia berteriak, api hitam dan putih naik ke tubuhnya dan terbentuk menjadi baju besi. Ketika baju besi itu terbentuk, pedang itu terbang. Sedangkan manik-maniknya, tiba-tiba meledak dengan petir hitam keabu-abuan yang tak terbatas. Dengan Raja Langit Suci sebagai pusatnya, radius beberapa meter dalam radius yang diwarnai hitam dengan pecahan-pecahan spasial yang tak terhitung jumlahnya berterbangan. Ketika semua orang melihat pemandangan ini, wajah mereka terkejut. Serangan dari seorang ahli puncak di dunia seribu dewa benar-benar merusak. Namun, tidak ada yang tahu bagaimana Raja Langit Suci akan adil terhadap serangan itu. Di bawah tatapan gugup yang tak terhitung jumlahnya, ruang yang runtuh pulih kembali normal dan semua orang tercengang. Mereka melihat api hitam dan putih melonjak dengan sosok iblis yang berdiri dengan bangga di dalamnya. Meskipun cahaya pada baju zirahnya telah meredup, dia tidak menderita dari serangan apapun. Di makam sunyi utara, semua orang menarik napas dalam-dalam dengan keheranan di wajah mereka. Tidak ada yang menyangka bahwa Raja Langit Suci akan begitu kuat. Bahkan Azure Sword Sein dan Unding Lord tidak bisa melakukan apapun padanya. Kalian berdua mungkin kuat, tapi kalian masih kurang jika dibandingkan dengan Kaisar Api dan leluhur bela diri.
Raja Langit Suci dengan acuh tak acuh melirik mereka berdua. Pertunjukan baru saja dimulai. Bersikaplah dengan baik dan saksikan. Saat dia berbicara, api hitam dan putih terbang dalam bentuk lingkaran cahaya dan muncul di pedang Azure Sein dan Unding Lord. Saat lingkaran api hitam dan putih beredar, mereka mendesis dengan api yang menjebak mereka berdua bersama-sama. Iblis hati, bergeraklah. Tunjukkan pada Qin Tian berapa lama aku telah merencanakan hari ini. Raja Langit Suci tersenyum saat dia menatap Patriark Klan Iblis Hati. Patriark Klan Iblis Hati menganggukkan kepalanya dengan senyum aneh di bibirnya lalu menatap Qin Tian. Makhluk iblis yang kau bunuh saat itu adalah benih iblis jantungku. Meskipun Anda telah menghancurkan kultivasi saya dengan menghancurkannya, Anda tidak tahu bahwa benih iblis hati telah disembunyikan di dalam hati Anda. Setelah sekian lama, bahkan kau tidak berhasil merasakannya, meskipun telah mencapai alam penguasa surgawi fase akhir. Saat itu, kau dengan ceroboh membunuh di wilayah kami. Meskipun mearayan diri, kau tidak tahu kalau itu hanyalah sebuah rencana klan iblis kami. Namun, kami masih terkejut bahwa Anda menjadi penguasa istana dari Istana Seribu Dewa. Hahaha. Tapi hari ini, saatnya bagimu untuk menunjukkan kemampuanmu. Tawa iblis hati bergema, lalu dia tiba-tiba membentuk segel dengan tangannya. Jutaan dan jutaan sinar hitam meledak dari tubuhnya. Sinar-sinar itu telah menyatu keluar angkasa, terhubung ke tempat yang tidak diketahui. Tiba-tiba, tubuh Qin Tian bergetar dan dia terkejut saat kekuatan aneh mulai beredar di dalam hatinya. Di jalur kekuatan itu, energi spiritual di dalam tubuhnya ditekan. Saat geraman yang dalam bergema dari tenggorokan Qin Tian, matanya memerah dan dia dengan keras mengedarkan energi spiritualnya. Tapi semakin dia melawan, semakin dia kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Haha. Benih iblis jantungku, buka arai pemadam 1000 iblis besar. Iblis hati mengeluarkan teriakan tajam. Jadi, di bawah tatapan terkejut semua penguasa surgawi, tangan Qin Tian perlahan-lahan terangkat dan dia mulai membentuk segel. Selaput di bawah kakinya berfluktuasi dan perlahan-lahan menghilang. Ketika para penguasa surgawi melihat pemandangan ini, mereka merasa merinding. Tidak ada yang menyangka bahwa penguasa istana dari Istana Seribu Dewa, Qin Tian, akan memiliki benih iblis jantung yang ditanam di dalam hatinya beberapa ratus tahun yang lalu. Selaput yang dibentuk oleh arai pemadam 1000 iblis besar mulai larut, dan hanya dalam beberapa tarikan napas, selusin lapisan telah larut. Ketika Raja Langit Suci dan Raja Langit lainnya melihat pemandangan ini, mata mereka berkobar. Selama susunannya terbuka, mereka akan dapat meluncurkan serangan mereka terhadap makam sunyi utara. Wajah Qin Tian berubah. Dia hanya bisa merasakan apa yang dia lakukan, tapi dia tidak bisa mengendalikan tubuhnya. Kemarahan muncul di dalam hatinya dan dia bahkan ingin menghancurkan diri sendiri saat ini. Saat dia melihat ke arah selaput yang melarut, tatapannya dipenuhi dengan keputusasaan. Namun tangannya masih membentuk segel. Sebelum dia menyelesaikan segelnya, tubuhnya tiba-tiba bergetar. Kemudian, nyala api yang cemerlang dan misterius tiba-tiba menyala dari dalam tubuhnya. Saat api itu naik, api itu menyelimuti Qin Tian. Kobaran api itu sangat tidak biasa, dan semua orang bisa melihat bahwa ketika api itu menelan Qin Tian, ada untaian asap hitam yang memudar. Patriark Klan Iblis Jantung bergetar dan seteguk darah menyembur dari mulutnya. Wajahnya berubah menjadi gelap. Dia bisa merasakan bahwa benih iblis jantung yang dia tanam di tubuh Qin Tian telah terbakar. Perubahan mendadak itu juga menyebabkan wajah Raja Langit Suci berubah saat dia melihat api misterius yang berkobar dari tubuh Qin Tian dan dia meludahkan satu kata pada satu waktu dengan suara menyeramkan, Kaisar Api. Kaisar Api terkutuk itu menghancurkan rencana kita. Bab 1520 Klan Roh Iblis. Saat api cemerlang berkobar dari tubuh Qin Tian, api itu menyelimuti dirinya dan api itu meresap ke dalam tekanan yang menjulang tinggi seolah-olah mereka adalah Kaisar Api. Itu adalah Kaisar Api, api dari Kaisar Api. Mengapa itu ada di Qin Tian? Ketika penguasa surgawi melihat pemandangan ini, mereka melihat kobaran api yang cemerlang, bingung. Adegan ini terlalu mengejutkan. Qin Tian dapat merasakan bahwa dia mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya, karena kobaran api. Melihat api yang menyelimuti tubuhnya, dia bergumam pelan, Kakak Xiao benar-benar hebat. Tidak ada yang tahu dari mana api Kaisar berasal, tapi dia sangat paham akan hal itu. Beberapa ratus tahun yang lalu, ketika dia kembali ke Istana Seribu Dewa, dia bertemu dengan Kaisar Api. Pada saat itu, Kaisar Api menatapnya sebentar dengan alis berkerut sebelum memberinya mutiara api untuk selalu dibawanya. Dia awalnya merasa tidak yakin tentang hal itu, tetapi pada saat ini, dia tahu bahwa Kaisar Api mungkin merasakan sesuatu saat itu.
Namun, benih iblis hati terkubur terlalu dalam, dan Kaisar Api tidak bisa berbuat apa-apa sebelum pecah. Dengan demikian, yang terakhir memberinya sebuah manik api Kaisar. Namun, tidak ada yang bisa membayangkan bahwa gerakan kecil dari Kaisar Api ini akan menyelamatkannya dari hampir menjadi orang berdosa di dunia 1000. Api di sekitar Azure Sword Sein dan Undying Lord juga mundur dan mereka melepaskan diri dari pengekangan Sein Sky Monarch, lalu dengan cemas menatap Qin Tian. Ketika mereka melihat api Kaisar di tubuh Qin Tian, mereka tertegun sejenak sebelum mereka mengerti apa yang sedang terjadi dan menghela nafas lega. Pada saat ini, arai pemadam 1000 iblis besar sudah sampai pada pertahanan terakhir, dan jika dibuka, klan iblis akan dapat menyerang makam sunyi utara. Jika mereka berhasil membebaskan Raja Iblis Surgawi, itu akan menjadi bencana besar. Sialan. Tatapan Raja Langit Suci suram. Dia tidak menyangka bahwa itu akan gagal. Niat membunuh yang kuat menyelimutinya. Qin Tian, kendalikan susunannya, dan pulihkan pertahanannya. Penguasa abadi berteriak. Mengambil napas dalam-dalam, Qin Tian mulai membentuk segel dan susunannya mulai berfluktuasi sekali lagi dengan pertahanan yang pulih. Serang. Hancurkan susunan itu. Raja Langit Suci melambaikan tangannya dengan mata berkedip-kedip dingin. Segera, aura iblis melonjak di belakang Raja Langit Suci saat sosok iblis melonjak maju. Pada saat berikutnya, aura iblis melonjak saat mereka menyerbu ke arah membran. Semuanya, sebarkan energi spiritual kalian ke susunan. Wajah Qin Tian berubah menjadi muram saat dia berteriak. Melihat klan iblis melancarkan serangan, setiap orang mengeluarkan raungan dan tubuh mereka melonjak dengan energi spiritual. Tubuh abadi berdaulat mereka langsung dipanggil dan arus energi spiritual yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke dalam peti mati. Saat asap iblis terbang, Qin Tian, Azure Sword Sein, dan Undying Lord saling bertukar pandang sebelum energi spiritual meledak dari tubuh mereka dan mengalir ke dalam selaput di bawah kaki mereka. Selaput itu tiba-tiba meledak dengan cahaya dan berbenturan dengan sosok iblis yang menyerang. Pada saat kontak itu, pancaran tersebut menampilkan sebuah kematian yang menakutkan. Di jalur pancaran itu, sosok-sosok iblis itu bahkan tidak bisa meraung saat mereka dimurnikan. Arai pemadam 1000 iblis agung diciptakan pada masa kehidupan Kaisar Abadi, dan itu tahan terhadap aura iblis. Oleh karena itu akan meluncurkan serangan saat merasakannya. Hanya mereka yang mengembangkan energi spiritual yang bisa melewatinya dengan aman. Maju. Suara dingin Raja Langit Suci bergema, tapi wajahnya tidak berubah meskipun sejumlah besar bawahannya dibantai. Dengan demikian, raungan lain bergema dan sosok-sosok iblis itu mirip dengan kunang-kunang yang menukik ke arah api, tanpa rasa takut menyerbu ke arah barisan. Benar-benar orang berdarah dingin. Arai pemadam 1000 iblis besar melawan aura iblis, dan bahkan jika dia mengorbankan beberapa kali lipat, tidak mungkin untuk menembus pertahanan. Qin Tian dengan dingin berkata. Azure Sword Sein dan Undying Lord menganggukkan kepala dengan ekspresi mereka berubah menjadi serius. Kita tidak bisa menurunkan kewaspadaan kita. Klan iblis telah menunggu selama berjuta-juta tahun, jadi ini tidak akan mudah. Raja Langit Suci dengan dingin melihat pemandangan ini. Hanya dalam waktu belasan menit, mereka tidak tahu berapa banyak dari mereka yang telah mati. Bahkan ada hampir 100 raja. Tapi bahkan ketika menghadapi kehilangan yang begitu signifikan, mereka masih tidak bisa mengguncang selaput tipis itu. Arai yang ditinggalkan oleh Kaisar Abadi ini benar-benar kutukan klan iblisku. 32 kepala suku klan utama berkata dengan ketakutan dan kebencian. Raja Langit Suci dengan acuh tak acuh memandang klan iblis. Tiba-tiba, dia dengan dingin menggumamkan sebuah perintah. Selusin sinar iblis masuk ke dalam aura iblis dan mendekati membran. Apakah Raja Langit Suci sudah gila? Dia tidak akan bisa menghancurkan susunan itu bahkan jika mereka semua menyerbu. Qin Tian tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan alisnya saat dia melihat klan iblis dikirim ke kematian mereka. Azure Sword Sein dan Undying Lord juga bingung. Ini terlalu tidak biasa. Sementara mereka bingung, kelompok lain berubah menjadi cahaya iblis dan menyerbu ke arah titik lemah membran. Cahaya dari susunan itu menyapu selusin sosok iblis. Tetapi sesuatu yang tak terduga terjadi. 10 lusin makhluk iblis itu hanya terhenti sebentar. Mereka tidak dimurnikan seperti anggota klan iblis lainnya. Mereka meningkatkan kecepatan mereka dan menyerbu ke arah membran. Apa? Merasakan ini, Qin Tian, Azure Sword Sein, dan Undying Lord terkejut. Makhluk iblis ini benar-benar menolak cahaya pemurnian. Hentikan mereka. Mereka bertiga merasa tidak nyaman dan berteriak. Tapi hampir 10 dari 32 kepala suku utama klan bergerak dan aura iblis yang deras menyapu ke arah mereka bertiga. Saat langit dan bumi terkoyak, Qin Tian dan kawan-kawan terhalang sebentar. Pada saat ini, sudah terlambat bagi mereka untuk bergerak.
Oleh karena itu, selusin makhluk iblis itu menyerbu ke arah lapisan terakhir membran. Tidak perlu panik. Susunan itu menolak semua aura iblis, dan mereka akan langsung dimurnikan. Sang penguasa abadi menghibur. Tapi sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, selusin makhluk iblis bersentuhan dengan membran. Tiba-tiba, aura iblis di sekitar selusin siluet itu menghilang dan digantikan dengan energi spiritual tak terbatas dari tubuh mereka. Energi spiritual. Mustahil. Pada saat ini, kelompok 3 orang Qintian membelalakan mata karena terkejut saat mereka melihat aura iblis di sekitar selusin siluet diubah menjadi energi spiritual. Lebih jauh lagi, mereka semua telah mencapai alam berdaulat surgawi. Bagaimana klan iblis mengolah energi spiritual? Makam Sunyi Utara juga dalam kekacauan saat semua orang melihat pemandangan ini dengan ketidakpercayaan. Menilai dari aura iblis dari sebelumnya, mereka jelas klan iblis, dan kekuatan yang diungkapkan oleh mereka tidak kalah dengan yang lainnya. Saat selusin siluet menyentuh membran, energi spiritual meletus, tapi susunan itu tidak menimbulkan halangan apapun, memungkinkan mereka untuk memasuki makam Sunyi Utara. Hahaha. Qintian, bagaimana mungkin kamu bisa membayangkan apa yang telah direncanakan klan iblisku selama beberapa tahun? Tawa Raja Langit Suci meraung. Kalian semua pasti penasaran, bagaimana klan iblisku bisa mengolah energi spiritual, kan? Sederhana saja. Mereka tidak benar-benar berasal dari klan iblis, dan mereka adalah bentuk kehidupan dari gabungan klan iblis dan dunia 1000 iblis. Mereka adalah klan baru yang telah kami pelihara. Mereka disebut klan roh iblis, dan mereka mampu mengembangkan aura iblis dan energi spiritual sejak lahir. Hahaha. Semua orang terdiam di makam Sunyi Utara saat wajah mereka memucat. Klan iblis menduduki hampir setengah dari wilayah dunia 1000 besar dan bahkan alam bawah yang tak terhitung jumlahnya. Jadi mereka umumnya memiliki jumlah populasi yang cukup untuk melakukan itu, karena mereka tidak terganggu oleh kematian bentuk kehidupan yang berasal dari dunia 1000 besar. Yang terpenting, mereka berhasil. Wajah Mu Chen dan penguasa surgawi pucat saat mereka mengangkat kepala. Mereka melihat selusin siluet yang melewati membran. Saat pancaran energi spiritual di sekitar mereka menghilang, sosok mereka terungkap. Mereka terlihat sama persis dengan manusia dari dunia 1000, tapi semua orang melihat sebuah mata iblis di telapak tangan mereka yang perlahan-lahan terbuka. Seketika, energi spiritual yang kuat menyapu keluar dari tubuh mereka. Orang-orang ini adalah apa yang disebut klan roh iblis.